Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, kita hari ini akan belajar kembali matematika dengan materi yang masih sama dengan pertemuan kemarin, yaitu tentang pangkat 3, akar pangkat 3, dan volume bangun ruang, balok dan kubus. Akan tetapi ada pengembangan materi. Kita lanjutkan slide-nya. Kita akan mulai dengan penjumlahan pada pangkat 3. Ada sebuah rumus, ada sebuah pengertian bahwa jika ada sebuah bilangan yang kita umpamakan huruf A, entah nanti bilangannya berapa, dan huruf B, jika A pangkat 3 tambah B pangkat 3, itu tidak sama nanti hasilnya dengan A tambah B dalam kurung baru di pangkat 3. Artinya hasilnya akan berbeda. Jadi tidak boleh ditambahkan dulu, tidak boleh. Karena hasilnya akan berbeda. Maka untuk menentukan hasil yang benar, seperti contoh berikut ini. 3 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu kan 27, 2 pangkat 3 itu kan 8. Ditentukan hasilnya ini dulu. Jadi baru ditambahkan. Ketemu 27 dan 8, ditambahkan hasilnya menjadi 35. Itu yang betul. Beda lagi dengan pengerjaan seperti ini. Jika 3 dengan 2 ditambahkan dulu menjadi bilangan 5, baru di pangkat 3 yang hasilnya 125. Maka hasilnya yang seperti ini nih salah. Tidak benar ya. Jadi dengan penjumlahan itu harus dipangkat 3-kan dulu. Baru nanti dijumlahkan. Karena hasilnya akan berbeda. Begitu pula dengan pengurangan. A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 itu hasilnya tidak akan sama dengan A kurangi B baru di pangkat 3. Akan berbeda hasilnya. Dengan contoh yang sama, maaf ini pengurangan ya, harus pengurangan. 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 27 dikurangi 8, hasilnya 19. Itu cara yang betul dan jawaban yang betul. Tapi kalau mengerjakannya seperti ini, 3 dengan 2 tidak kurangkan dulu, baru di pangkat 3, maka hasilnya akan 1 pangkat 3, hasilnya 1. Itu keliru ya dengan cara seperti itu. Jadi harus ini jangan dikurangkan dulu baru dipangkat, tapi harus dipangkat dulu baru dikurangkan. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Akan berbeda dengan perkalian. Kenapa berbeda? Jika A kali B, A pangkat 3 kali B pangkat 3, kemudian A kali B dikalikan dulu, baru di pangkat 3. Nanti kita cek hasilnya. Karena hasilnya akan sama. 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Ini dipangkatkan dulu hasilnya 27. Ini dipangkatkan hasilnya 8. 27 kali 8, 216. Itu hasilnya apabila dipangkatkan dulu. Bagaimana kalau dikalikan dulu ini? 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. 3 dengan 2, ini dikalikan dulu, baru dipangkat. 3 kali 2 itu kan 6. Pangkat 3. 6 pangkat 3, hasilnya 216. Sama. Jadi, untuk perkalian, itu bisa dipangkatkan dulu, bisa dikalikan dulu. Karena hasilnya akan sama. Bagaimana dengan pembagian? Pembagian A bagi B, A pangkat 3 bagi B pangkat 3, itu hasilnya akan sama dengan A bagi B dulu, baru di pangkat 3. Misalnya, 10 di pangkat 3, dibagi 2 pangkat 3. 10 pangkat 3 diselesaikan dulu, hasilnya 1000. 2 pangkat 3 diselesaikan dulu, hasilnya 8. 1000 dibagi 8, 125. Kita cek, bagaimana kalau dengan cara yang berbeda? Jika 10 dengan 2 ini dibagi dulu, hasilnya 5, kemudian di pangkat 3, 5 pangkat 3, 125. Hasilnya sama. Ternyata begitu ya, ternyata.
Jadi nanti kalau mengerjakan kita harus ingat ya, bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan itu harus dipangkatkan dulu. Tapi untuk perkalian dan pembagian boleh dipangkatkan dulu, boleh dikalikan dulu, diselesaikan ini pemangkatannya, dipangkat 3 kalinya belakangan. Karena hasilnya akan sama, mana yang lebih mudah buat kalian, silahkan pilih yang mana dulu ya. Tapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan tidak boleh, harus dipangkat 3 kan dulu. Itu untuk pangkat 3 ya. Bagaimana dengan akar pangkat 3 sekarang? Misalnya, akar pangkat 3 dari 125 ditambah akar pangkat 3 dari 216. Ini diselesaikan dulu. 5 tambah 6. Ini 5, ini 6. Tambahkan. Seperti biasa. Bagaimana dengan pengurangan? Sama. Ini diselesaikan dulu. Hasilnya ketemu 5 dan 4, baru dikurangkan. Dengan perkalian bagaimana? Sama. Ini diselesaikan, ketemu 5. 1000 diselesaikan, ketemu 10. Maka 5 kali 10, 50. Pembagiannya sama juga. Ini diselesaikan, ini diselesaikan. 10 dibagi 2 itu 5. Nah, ini kalau hanya ada satu tanda, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bagaimana dengan hitung campuran? Misalnya nanti ada lebih dari satu tanda, berarti ada lebih dari 2 bilangan. Nah, ini contohnya. Ada penjumlahan dengan perkalian. Kita selesaikan dulu hasilnya. Akar dari 40, dari akar pangkat 3 dari 64 itu kan 4. Akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Akar pangkat 3 dari 27 itu kan 3. Tandanya tulis dulu, tambah dan kali. Kita ingat bahwa untuk perkalian dan pembagian itu harus dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ketemu yang seperti ini, campuran ada penjumlahan dan perkalian, maka yang kita kerjakan yang perkalian dulu. Nah, 4 tulis, kemudian ditambah 2 kali 3, itu 6. 4 tambah 6 itu 10. Jadi hasilnya 10. Itu harus diingat. Contoh yang lainnya, nah, ini ada perkalian dengan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian itu kan sejajar. Jadi bagaimana mengerjakannya? Ya dikerjakan tanda yang ada dulu. Tanda yang ada dulu yaitu perkalian. Jadi nanti yang kita kerjakan yang perkaliannya dulu. Diselesaikan, ditemukan dulu bilangannya. Akar pangkat 3 dari 125 itu 5, dari 8 itu 2, dari 1000 itu 10. Jadi 5 kali 10 ini dikerjakan dulu urut. 10 dibagi 10. Jawabannya 1. Demikian untuk operasi hitung campuran. Nah, selanjutnya volume bangun ruang. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menghitung volume kubus dan balok. Sekarang apabila ada sebuah bilangan, apabila ada sebuah bangun yang merupakan bangun gabungan antara kubus dengan balok, dan kita diminta untuk menghitung volume totalnya. Artinya volume total itu bagaimana? Volume kubus dihitung, volume balok dihitung, kemudian dijumlahkan. Di sini kita tahu bahwa ada bangun kubus dengan ukuran rusuknya 10. Jadi ke sini itu 10, ininya juga 10, ke belakang juga 10. Kemudian balok panjangnya 15, lebarnya 10. Kenapa 10 di sini? Karena sama dengan kubus ini. Ke belakang juga 10. Tapi tingginya 4. Nah, kita hitung nanti ya volumenya. Volume totalnya itu volume kubus tambah volume balok. Kita hitung dulu volume kubus. Volume kubus rumusnya adalah R pangkat 3. Rusuk pangkat 3. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu adalah 1000 cm kubik. Sudah ketemu. Kemudian bagaimana dengan volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 15 cm, lebarnya adalah 10 cm, dan tingginya adalah 4 cm. Dari sini kita hitung ketemu 600 cm kubik. Nah, setelah ketemu,
kita tambahkan antara volume kubus dengan volume balon, sehingga ketemu 1600 cm kubik. Baik. Nah, untuk selanjutnya, silahkan untuk kalian berlatih LKS Matematika halaman 15 Romawi 1, halaman 36 nomor 2 dan 5. Kalian berlatih dikerjakan di LKS atau di buku, tapi tidak dikumpulkan. Kenapa? Karena untuk latihan ini akan Pak Fajar gunakan memberikan soal pada penilaian matematika di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mengerjakan soal-soal di mana soal-soal itu saya ambilkan dari LKS halaman 15 dan 36. Jadi cukup kalian berlatih dulu, tidak dikumpulkan. Nanti ketika kalian ada pertemuan berikutnya matematika, tinggal mengerjakan dengan mudah karena sudah berlatih sebelumnya. Baik, demikian ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat belajar, semangat terus di rumah dengan belajar beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.